Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isroli Febrian dari kelas 2 MGT1 Regular A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari pertemuan 2 sampai ke pertemuan 7. Mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SE, MM. Langsung saja, pertemuan kedua. Konsep dasar manajemen bisnis. Tujuannya 1. Mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis. 2. Mengetahui konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengimplementasian, serta pengendalian dan pengawasan. 3. Mengetahui konsep manajemen secara operasional dalam organisasi bisnis yang mencakup sumber daya manusia, manajemen produksi atau operasi, manajemen, dan manajemen keuangan. Pengertian organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupa untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi yaitu organisasi profit, organisasi non-profit atau miraba. Sumber daya organisasi yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan lain-lain. Pengertian manajemen. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi. Fungsi operasional dalam manajemen. 1. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama kita dengan kualitas yang senantiasa konstan ataupun bertambah. 2. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. 3. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang efisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. 4. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. 5. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya pertemuan ketiga, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Tujuan. 1. Mengetahui fungsi manajer sebagai orang yang menjalankan kegiatan manajemen. 2. Mengetahui bahwa untuk dapat menjadi manajer yang baik, dapat dilakukan keahlian manajemen. 3. Mengetahui tingkatan manajemen secara hierarkis beserta keahlian yang diperlukan untuk setiap hierarkis tersebut. 4. Mengetahui bahwa manajemen berdasarkan teori dan pengalaman dapat dipandang sebagai sebuah seni sekaligus sains. Pengertian manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Keahlian manajemen yaitu keahlian teknis, keahlian berkomunikasi, keahlian konseptual, keahlian dalam bertampilan keputusan, dan keahlian dalam mengelola waktu.
Keahlian tambahan bagi manajer yaitu keahlian dalam manajemen global. Yang kedua, keahlian dalam hal teknologi. Di sini ada tingkatan-tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat puncak. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau supervisi. Yang keempat, manajemen tingkat non-supervisi. Dan selanjutnya, pertemuan keempat, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tujuannya yang pertama, mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Yang kedua, mengetahui konsep dasar etika manajemen dan kaitannya dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Teman kelima, perencanaan dan manajemen strategi. 1. Perencanaan dan manajemen strategis. 2. Arti penting sasaran dan rencana. 3. Fungsi atau manfaat dari perencana. 4. Level of goals. 5. Karakteristik, tujuan, dan rencana. 6. The organizational planning process. 7. Jenis-jenis tujuan yaitu berdasarkan jumlah, berdasarkan kejelasan, dan berdasarkan keluasan. 8. Jenis-jenis rencana yaitu berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. 2. Berdasarkan kejelasan. 3. Berdasarkan frekuensi penggunaan. Yang kesembilan, hierarki rencana organisasi dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Yang ke-10, tingkatan strategi dibagi menjadi tiga, yaitu strategi tingkat koperasi, strategi unit bisnis, strategi fungsional. Selanjutnya pertemuan ke-6, mendirikan dan memperbarui organisasi. 1. Bisnis kecil. 2. Kewirausahaan. 3. Kewirausahaan versus manajemen. 4. Manajemen kewirausahaan yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas. 5. Faktor-faktor psikologi kewirausahaan. 6. Perbedaan manajer dan kewirausahaan. 7. Faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya kewirausahaan. 8. Hambatan terhadap kewirausahaan. Yang ke-9, memperbaiki organisasi. Yang ke-10, intrapreneurship. Pertemuan ke-7, manajemen sumber daya manusia. Tujuan, mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah perorganisasian. 2. Mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 1. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Yang kedua, proses manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 5, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, penyediaan tenaga kerja. 3. Pengembangan sumber daya manusia. 4. Pemeliharaan tenaga kerja. 5. Pemanfaatan tenaga kerja. Sekian penjelasan singkat dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.